Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua sahabat. Bersua kembali dalam program Komunikasi Bisnis untuk edisi hari ini di hari Senin tanggal 29 Maret 2021. Tema yang dibahas nanti sesuai dengan flyer yang sudah kami blast di berbagai sosial media Suara Sidoarjo, yakni switching cost, jebakan atau unggulan untuk jaga loyalitas pelanggan. Dan sebelumnya kami juga ikut berduka atas peristiwa yang terjadi kemarin ya, pengeboman di satu di antara tempat ibadah yang ada di kawasan Makassar, Sulawesi Selatan. Mudah-mudahan aparat segera bisa mencari pelakunya sampai ke akar-akarnya. Ini seperti instruksi yang disampaikan oleh Jokowi Dodo Presiden. Dan kejadian ini tidak akan terulang lagi untuk yang berikut-berikutnya. Dan untuk Anda yang bergabung nanti dalam program Komunikasi Bisnis seperti biasa, line yang kami hadirkan untuk Anda di 0821 3264 1009 atau on air langsung boleh di 031 896 1514. Anda juga bisa join via Zoom ya. Meeting ID plus password-nya juga sudah disampaikan lewat flyer tersebut. Anda bisa cek, di situ ada gambarnya Pak Roni yang luar biasa pakai jas yang keren gitu ya. Baik, langsung saja saya sapa narasumbernya dan juga beberapa partisipan yang juga sudah join ini dan tampak di Zoom. Ini Pak Denis sepertinya sudah selesai meetingnya ya. Beberapa waktu kemarin sempat meeting ini juga ini. Iya, izin Mas Panji, saya selalu lapor kalau nggak bisa ikut, saya takut dipecat sama Prof. Roni soalnya. Kalau minggu kemarin Pak Denis yang izin, kalau yang minggu ini Pak Rudi yang izin gitu ya, absen. Biasa, kadang-kadang kita nggak bisa hindari itu. Betul. Yang penting sehat buat kita semua, Pak Mas Panji, Pak Roni, dan teman-teman. Ya, namanya decision maker, top management ini juga wajib hadir gitu ya Pak ya. Baik, terkait apa boleh buat Mas Panji, ya, udah pekerjaannya. Baik, langsung saja saya ketemu dengan narasumber. Sebelum saya jumpai narasumber, saya sapa juga partisipan yang lain. Pak Yanto, selamat pagi Pak Yanto, salam sehat, salam sejahtera untuk Anda. Ya, selamat pagi Pak Panji dan Pak Roni, ya Pak Denis, terima kasih. Pak Yanto ini yang kita perlu ketahui beberapa kali juga sudah join via Zoom begitu ya, karena beliau juga adalah merupakan konsultan serta sosok akademisi yang juga ikut peduli terhadap pelaku UMKM. Begitu ya Pak Yanto nggih? Ya, selamat pagi Pak Yanto yang luar biasa. Ya, kalau lihat wajahnya sudah meyakinkan ketebalan apa ilmunya. Waduh, terlalu dilebih-lebihkan ini. Ya, saya biasa saja. Pasti kita baru belajar banyak. Iya, Pak Denis, biasanya kalau ketebalan ilmu berbanding lurus dengan ketebalan dompet gitu ya. Biasanya begitu nih. Ya, itu hukum alam itu Mas Panji, tenang aja. Baik, sambil nanti juga ada peluang partisipan yang lain bergabung. Saya ke Pak Roni. Selamat pagi, salam sejahtera Pak Roni. Selamat pagi, salam sehat buat semua. Semangat. Semangat pagi, luar biasa. Ya. Ini kalau tagline-nya Pak Roni apa biasanya Pak? Ya, saya cuma semangat pagi aja. Semangat pagi gitu ya, nggak ada ambil-ambilnya luar biasa ya. Baik, monggo Pak Roni. Bahwa acara seperti yang kita lakukan ini perlu untuk dipopulerkan kepada semua pihak. Karena kalau semua orang sibuk ngurusin bisnis, maka peristiwa seperti yang kemarin itu mestinya bisa dikurangi. Jadi kalau makin banyak orang yang kita ajak sibuklah untuk mengurus masa depan yang lebih baik, itu biasanya gangguan-gangguan untuk melakukan hal-hal yang tidak perlu itu
bisa terkurangi karena dia sibuk. Tapi kalau dia nggak sibuk ya bisa punya gagasan lain. Iya. Tapi kami yakin bahwa kita semua semangat bahwa kita ini Indonesia harus kuat lah. Kira-kira. Betul. Mas Panji, hari ini sengaja saya pilih switching cost. Bermula dari hal yang sangat sederhana. Suatu saat ada orang yang komplain, mengeluh gitu. Karena jaringan internet berantakan. Dia merasa mengeluarkan uang sudah sangat besar, tapi layanan tidak seperti yang sebelumnya. Jadi dia merasa bahwa saya mengeluarkan uang ini nggak sebanding dengan apa yang saya peroleh. Padahal anak-anaknya harus sekolah, jadi dia terpaksa harus menambah dengan saluran yang lain supaya anaknya bisa melakukan belajar dari rumah dengan menggunakan virtual gitu. Nah itu semua kan butuh akses internet. Nah sehingga akhirnya orang ini memutuskan untuk pindah. Pada saat pindah sebetulnya dia merasa sayang. Nomor satu dia sudah bertahun-tahun. Yang kedua itu kan jaringannya sudah ditanam di rumah itu. Tapi ya akhirnya diganti lah. Nah suatu saat ternyata si provider itu telepon lagi. Dengan menyatakan macam-macam penjelasan. Yang intinya tidak mudah buat orang ini untuk kembali walaupun dia suka. Nomor satu, janjinya apakah betul itu nanti kalau pindah akan betul-betul terpenuhi. Padahal kalau dia pindah, dia harus mengeluarkan biaya atau kehilangan manfaat. Dan tidak ada jaminan karena sebelumnya dia pindahkan karena kecewa. Nah, Mas Panji, ketika orang menggunakan satu katakanlah teknologi misalnya, kita beli komputer. Ya, saya mohon maaf ini sebut sistem berbasis Windows misalnya. Terus kita memutuskan untuk mengganti komputer berbasis OS yang iOS punya Apple gitu misalnya. Itu buat orang tertentu tidak mudah. Kenapa? Karena itu akan menyebabkan munculnya biaya lain. Selain biaya harus melepas komputer yang lama dan mengganti dengan komputer yang baru, karena sistemnya berbeda, kalau untuk kantor, ada potensi dia harus mengeluarkan biaya pembelajaran. Supaya orang memahami sistem itu dengan baik. Istilahnya ada training dan sebagainya. Ini semua namanya switching cost. Paling gampang kalau di perusahaan-perusahaan itu adalah, atau di kantor-kantor itu adalah AC. Setiap AC itu punya kecenderungan ada sistem kabelnya yang berbeda. Sehingga ketika satu kantor misalnya itu punya ya satu gedung tinggi misalnya 1000 AC begitu. Kalau dia pindah provider, maka ada potensi dia akan mengeluarkan biaya tambahan. Apa itu? Mungkin harus membuat lubang-lubang baru, membuat pipa-pipa baru yang menambah biaya. Karena itu biasanya perusahaan atau individu yang ingin berganti layanan, jasa atau produk, itu biasanya akan berpikir tentang berapa biaya yang saya keluarkan. Nah hal ini akan berbeda dengan misalnya yang pertempurannya sangat keras, kartu kredit. Kartu kredit itu biaya perpindahannya itu cenderung negatif bahkan. Kalau saya pindah kartu kredit, misalnya Mas Panji pindah kartu kredit, maka Mas Panji ada potensi tahun pertama tidak perlu bayar iuran. Nah, hal yang seperti ini menjadi menarik untuk kita perhatikan. Kenapa? Karena selama ini biaya perpindahan itu adalah pengorbanan yang ditanggung oleh konsumen. Dengan pemikiran bahwa pihak penyedia barang atau jasa itu memang memberikan atau mendeliver janji-janjinya dengan baik, bila perlu lebih baik. Karena orang itu cenderung akan mengatakan bahwa saya tidak mau mengeluarkan biaya perpindahan yang besar kalau manfaatnya tidak banyak. Tetapi kalau untuk perusahaan-perusahaan yang tidak ada biaya perpindahannya, misalnya minuman, kalau saya beli, ya saya sebut merek lagi permisi gitu, Coca-Cola,
terus saya ganti Pepsi Cola, saya nggak perlu mengeluarkan biaya apapun. Tapi kalau saya punya tadi yang saya sebut AC, saya akan punya biaya ketika mengganti sistem AC itu. Nah, ini menjadi pertimbangan kita. Nah, dari sisi produsen, dari sisi penjual, switching cost ini sebetulnya adalah manfaat. Manfaat artinya begini, kalau orang itu sudah membeli produk saya, ada kecenderungan dia tidak akan pindah ke tempat lain. Karenanya, para penyedia barang atau jasa, para pebisnis harus memberikan yang terbaik. Layanan yang terbaik, kualitas produk yang terbaik. Kenapa? Berbeda dengan jasa-jasa yang tidak membutuhkan switching cost. Orang bisa pindah begitu saja. Kalau ada biaya perpindahan itu, maka bisa dipastikan kalau orang pindah, itu berarti kecewanya luar biasa. Apalagi orang Asia seperti Indonesia ini, kecewa sedikit itu biasanya dimaafkan. Tetapi kalau sampai betul-betul pindah, berarti kita harus review nih, sistem kita dalam pelayanan konsumen pasca pembelian. Apakah selama ini baik? Bisa saja dia kecewa karena sekedar misalnya yang provider internet tadi selalu komplain dia. Ini kenapa jaringannya begini? Tapi tidak mendapatkan respon yang baik. Dia merasa saya sudah bayar. Kalau saya sudah bayar harus dilayani dengan baik. Kalau tidak baik ya saya pindah. Diambil risiko itu untuk perpindahan itu. Artinya apa? Kalau dia sudah pindah, kecil peluangnya dia akan kembali. Jadi teman-teman harus memahami betul, jangan sampai kita keliru dengan merasa bahwa orang ini sudah masuk perangkap saya, orang ini sudah tidak akan bisa pindah lagi karena dia akan mahal, nggak perlu saya urus. Itu berisiko. Sangat berisiko. Berapa teman-teman yang menggunakan telepon pasca bayar yang sebetulnya kecewa dengan layanan providernya. Kenapa? Karena yang mendapatkan perhatian dan selalu mendapatkan benefit lebih banyak, itu justru yang pasca bayar. Dapat ini gratis, itu gratis. Yang pasca bayar, ongkosnya fix dan mahal. Nah, hal seperti ini yang mesti kita lihat. Jangan sampai kita kehilangan pelanggan. Karena apa? Karena kalau sampai yang dengan switching cost besar itu pindah, kecil peluangnya dia untuk bisa kembali. Karena dia akan merasa bahwa saya nggak mau mengeluarkan uang 2 kali lagi untuk perpindahan itu. Kira-kira itu Mas Panji, nanti kalau ada hal-hal yang mendalam boleh kita diskusikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Roni, dan juga untuk sahabat yang ada di Trenggalek, Tulungagung. Kalau di Trenggalek biasanya memantau lewat Radio Praja Angkasa Trenggalek, Tulungagung di RGR, kemudian di Nganjuk ada Ersal, serta di Bondowoso ada Mahardika. Kalau ingin berpartisipasi atau Anda ingin diskusi atau bertanya langsung dengan pakar-pakar bisnis ini, silakan di 0821 3264 1009 atau di 031 896 1514. Nanti untuk recordingnya bisa Anda cek di channel YouTube kami @suara_sidoarjo channel. Nah, habis dari Pak Roni, ini saya bergeser ke Pak Denis ini. Mengenai switching cost, kalau di finance seperti apa Pak pola-polanya ini Pak Denis? Ya, terima kasih Mas Panji, Pak Roni, terima kasih explanation-nya. Mungkin saya kalau di multi finance bisa membagi 2 ya. Yang pertama kalau transaksi retail, misalnya motor, mobil. Terus yang kedua adalah transaksi dipanggilnya tuh wholesale atau komersial, yang leasing transaction, misalkan alat-alat berat, satu fleet dan sebagainya yang nilainya cukup tinggi. Nah, kalau yang retail itu sejujurnya para nasabah itu nggak terlalu pusing ya. Kenapa? Mereka yang penting asal cepat dan murah aja. Mereka nggak terlalu mengharapkan pelayanan yang spesial atau khusus ya, karena mereka juga tahu bahwa transaksinya kan banyak sekali ya. Jadi perusahaan juga nggak mungkin secara sederhana memberikan pelayanan yang lebih kepada masing-masing individu misalkan, karena saking banyaknya. Contohnya ya, kalau motor itu di zaman sebelum COVID itu
produksinya itu atau penjualannya itu sekitar 7 juta setahun motor baru, ya. Nah, yang dibiayai oleh perusahaan multi-finance itu seingat saya sekitar 70-an% lah, 70 sampai 75%, atau kalau mungkin jangan-jangan lebih dari itu. Nah, sehingga sangat sulit juga gitu bagi pelaku pasar multi-finance untuk memberikan pelayanan yang lebih ya. Makanya diberikanlah apa, misalkan membayarnya jauh lebih mudah gitu ya. Kalau sekarang itu sangat luar biasa dan saya sangat kagum dengan sebenarnya kan PT Pos Indonesia ya. PT Pos Indonesia kan sekarang sampai ke pelosok-pelosok tuh. Dan mereka itu udah mirip-mirip perbankan. Jadi kita mau bayar apa aja bisa, mau bayar air minum, listrik, transaksi motor, pinjaman motor, mobil itu bisa gitu ya. Itu yang pertama. Nah, yang komersil atau yang wholesale ini, nah inilah yang perlu pelayanan khusus kepada nasabahnya atau debiturnya atau lesinya namanya biasanya dipanggil seperti itu. Atau yang bertindak yang melakukan pembiayaan anjak piutang. Nah, ini perlu bahasa akademisnya barangkali relationship manager begitu ya. Jadi mereka sangat perlu kita layani dengan lebih rutin ya, bukan hanya karena ada transaksi, tetapi juga yang penting adalah bagaimana menjaga kesinambungan hubungan yang manis ya antara si penyedia dana dan si pengguna dana. Nah, jadi memang itu sangat dua hal yang berbeda ya treatmentnya ya kalau di multi-finance. Nah, lalu pertanyaannya mungkin kalau yang di komersil bisa nggak sih dilakukan lewat teknologi dan bayarnya lebih mudah dan sebagainya? Ya tentunya bisa, karena sekarang kan pada umumnya mereka juga membayarnya lewat internet banking dan sebagainya ya. Nah masalahnya kan internet banking, setahu saya ada beberapa bank itu ada limitasi ya, pengiriman dana per harinya tuh nggak bisa lewat sekian. Jadi kalau yang transaksinya terlalu besar, itu biasanya juga mereka menggunakan giro atau cek dan sebagainya ya, atau transfer di perbankan. Nah jadi memang itu yang terjadi ya di multi-finance, tapi sungguh menggembirakan sebenarnya perkembangan yang retail terutama. Karena apa? Karena orang diberikan kemudahan yang luar biasa sehingga sangat menguntungkan bagi si debitur juga dan tentunya bagi perusahaan itu. Nah itu yang saya ingin lengkapi. Nah mungkin pengalaman pribadi aja yang Pak Roni katakan sangat benar. Contohnya internet, ya saya pakai Speedy itu udah puluhan tahun, gitu loh. Nah ditawarin yang lain-lain itu sudah males. Kenapa? Ya itu, nggak suka itu tuh, tarik-tarik kabel lah, inilah, itu. Ya mungkin satu hari kalau bisa semuanya wireless, mungkin saya akan pindah juga kalau ada yang menyediakan jasa tersebut. Kira-kira begitu, Mas Panji. Iya, terima kasih. baik. Ya. Tapi by the way untuk PPNBM yang 0% pengaruh nggak Pak ke sektor di multi-finance, kenaikan jumlah nasabah dan sebagainya begitu? Oh, sangat berpengaruh Mas Panji. Saya nggak tahu, saya udah pernah katakan belum. Itu penjualan tahun lalu mobil itu cuma 500-an ribu sekian dari yang angka sekitar 1 atau 1 juta, 1,1 juta. Per tahun? Per tahun, sebelum COVID ya. 2019? Di 2019 sekitar 1,1, 2020 cuma 500-an Mas Panji. 500 sampai 550, pokoknya kurang lebih setengahnya deh ya. Nah, ternyata dari grafik yang data yang kita kumpulkan, saya juga kemudian dapat sharing dari teman-teman, itu angka 500-an ribu itu pernah terjadi itu di tahun 2005. Berarti 15 tahun yang lalu. Bayangin. Itu karena apa itu Pak? Kan nggak moneter waktu itu ya? Nggak krisis kan? Kalau yang 2020 kan karena COVID kan? Iya benar. Karena yang jadi, 2005? 2005 juga mungkin waktu itu penjualannya memang seperti itulah, belum bisa meningkat kemampuan masyarakat, daya beli dan sebagainya. Yang menarik adalah angka bisa kembali itu 15 tahun dan saya masih analisa juga itu penyebabnya apa sih sebenarnya gitu.
Ya, tapi angka-angka itu sangat menarik. Artinya apa? Selama 2005 sampai 2019 memang terjadi pertumbuhan yang luar biasa, ya. Sehingga ini juga sangat membuat ekosistem industri-industri di Indonesia sangat maju, ya, karena kan kendaraan konvensional yang sebelum yang sekarang lagi ngetop electric vehicle itu kan perlu banyak supplier, sehingga ekosistem dari industri itu sangat luar biasa besarnya. Nah, saya nggak tahu nantinya kalau sudah electric vehicle, ya, kendaraan listrik, itu juga tentu akan merubah landscape dari perindustrian mobil itu. Kira-kira begitu, Mas Panji? Iya, ini jadi ada peluang untuk investasi buka pom bensin gitu, nggak prospektif gitu Pak ya? Karena Mas Panji ngomong begini dan saya berani meskipun di media ini saya berani yang pendengarnya banyak. Jadi saya satu hari seminggu lalu atau 2 minggu lalu saya lupa ngisi bensin Shell di satu tempat di Jakarta Selatan. Tiba-tiba petugasnya dia bilang, Bapak mau invest nggak buka pom bensin? Oh, saya bilang enggak lah, saya bilang kan mahal. Enggak Pak, sekarang cuma 500 juta. Iya, tapi kan mesti itu sendiri kan tanah dan sebagainya. Oh iya, dia bilang. Tapi artinya apa? Franchise-nya itu cuma 500 juta. Nah, pertanyaannya saya nggak bisa jawab nih tentunya murah atau mahalnya, saya juga nggak tahu ya. Tapi barangkali kalau ada orang yang punya uang 500 juta dan dia pengen punya bisnis, ya barangkali ya tentu dia harus cari tanahnya dan sebagainya ya. Cuman juga kontradiksi sih, selama COVID ini saya banyak WhatsApp group itu yang mau dijual juga pom bensin yang konvensional itu banyak sekali. Sampai saya juga kadang-kadang bingung ya. Kok dia jual tuh kenapa ya? Nah, ada satu yang menarik di Jakarta, saya nggak tahu kalau di Jawa Timur, itu total itu outletnya hampir semua tutup. Saya nggak yakin itu akan operasi lagi. Mudah-mudahan saya salah. Karena kalau memangnya mau operasi lagi kan, kalau dia mau renov kan nggak mesti semuanya dong, satu-satu aja kan. Nah, ini indikasi-indikasi yang saya melihat ini, padahal ini saya langganan setia total, jujur aja. Ya, karena kualitinya menurut saya paling bagus sementara ini saya sebagai user itu. Kira-kira itu Mas Panji? Iya. Mungkin ke depan perlu switch ke ini ya. Biasanya kalau jualan bisnis istilahnya itu minyak bumi, jadi mungkin ganti jadi SPBE, stasiun pengisian bahan bakar energi, kayak istilahnya itu ada. Kalau di Jakarta kan sudah banyak. Kalau di Surabaya sih memang belum banyak begitu ya. Jadi kayak stasiun pengisian listrik gitu ke? Betul, dan yang di Jakarta di beberapa tempat di gedung-gedung sudah ada sih Mas Panji, tapi memang kan penggunanya belum terlalu banyak ya, jadi masih kelihatan sepi-sepi aja. Tapi yang udah pasti ke depannya di mall-mall itu ya akan sangat banyak gitu. Karena apa? Orang sambil makan, sambil ngobrol sama temennya, minum kopi, sambil barangkali belanja. Ya, karena enak kan sambil belanja 1,5 jam, 2 jam listriknya di mobilnya sudah penuh kembali. Ya. Tetapi sedih sekali ya, minta maaf. Itu di Jakarta mall yang paling terkenal kemarin saya kemudian ada urusan, benar-benar yang tutup banyak sekali toko-tokonya. Ya. Jadi ini memang kita perlu menggerakkan ekonomi ya, luar biasa ini, masif sekali ya impact-nya gitu. Itu kira-kira Mas Panji. Baik, terima kasih Pak Denis untuk pencerahannya. Tadi memang sedikit saya singgung soal PPNBM dan sebagainya karena ini juga yang lagi di bulan-bulan Maret sekarang ini. Ya, betul. Saya tambahin sedikit aja. PPNBM ini sangat luar biasa impact-nya dan memang saya dengar lagi nanti per Oktober malah yang mobil mewah juga pajaknya diturunkan oleh pemerintah. Wow. Ya, nah jadi ini sangat membantu penjualan karena saya pikir pemerintah juga dilematis ya, kalau nggak diturunkan nanti stagnan, nggak ada penjualan juga serba salah ya. Jadi memang saya pikir kita harus terima kasih ya kepada pemerintah yang mengambil inisiatif ini karena memang susah sekali. Tapi akibatnya juga ada. Sekarang itu beberapa merek saya nggak boleh sebut sudah nggak bisa terima order.
karena sudah karena udah waiting list ya sampai tahun depan kali. Mungkin nggak sampai segitu jauh. Nah, tapi juga akan mungkin kita semua tahu kan ada masalah supply dari chipnya ya. Jadi beberapa merek itu tidak bisa produksi dengan lancar juga. Nah, jadi ya itulah seninya berwira swasta seperti itu ya. Saat-saatnya yang panik bisa jadi happy, saat happy bisa jadi panik, ya kan? Tapi semuanya akan berjalan pada waktunya. Betul, karena pebisnis juga harus update terhadap perkembangan yang terjadi. Iya, itu dan sangat tepat. Saya ambil satu contoh lagi yang ini yang terakhir, mungkin Pak Roni juga bisa tahu ini yang kapal di terusan Suez itu yang kena masalah. Itu bayangin aja itu kerugiannya berapa, karena satu hari itu kapal yang lewat tuh saya nggak tahu, saya nggak baca secara teliti, tapi itu kan satu terusan sangat vital. Terusan Suez di Panama. Vital. Ya, di Suez yang di sana tuh di dekat Panama kalau tidak salah ya. Oh, Panama lain, Panama di Amerika Selatan. Ya. Mesir ini di Mesir. Di Mesir, ya di Mesir. Ya, yang berjalur ke Eropa situ. Tapi semalam sudah bisa itu. Sudah ya? Oke, bagus deh. Karena kalau enggak kerugiannya itu sangat masif ya. Dan itu saya nggak tahu bukan hanya kerugian dalam segi apa, tapi misalkan ada barang-barang yang punya masa waktu, misalkan makanan dan sebagainya, itu juga jadi bermasalah kan, tidak bisa kerugian yang luar biasa. Itu kira-kira Mas Panji. Terima kasih. Terima kasih Pak Denis ya. Sama-sama Mas. Ngobrol soal terusan Suez ini, informasinya kan 200 kapal antre di terusan Suez Mesir karena kapalnya ada kapal yang gede yang nyangkut di sana dan efeknya juga multi efek karena di terusan Suez ini memang untuk kapal-kapal tersebut memang logistik banyak hal ya, mulai dari minyak kemudian macam-macam. Nanti kita akan bahas yang lain bukan yang fokus ke terusan Suez terkait dengan tema kita untuk pagi hari ini, switching cost. Nanti ada peluang dengan Pak Yanto dan juga nanti menyambung dengan pertanyaan dan juga masukan dari sahabat-sahabat lewat WA di 0821 3264 1009. Baik, kita jeda dulu, nanti kita akan kembali sesudah beberapa pesan berikut ini. Tisu, masker, hand sanitizer, apalagi ya? Situ mau kerja atau mau camping sih? Kayak mau naik gunung aja. Hello, selama ini kemana aja? Ini yang perlu disiapin buat adaptasi kebiasaan baru alias new normal. Sekarang ini kita kudu dan harus terbiasa dengan kebiasaan hidup sehat, bersih, sesuai protokol kesehatan. Saat ini kita dalam perubahan pola hidup dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi kita perlu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru atau protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Jangan lupa pakai masker, tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Sediakan hand sanitizer kemana-mana. Kalau flu, di rumah saja. Nggak perlu bersalaman, say hello saja. Kalau nyampe di rumah, langsung mandi. Gunakan uang elektronik. Kalau naik kendaraan umum, jaga jarak. Balita atau lansia, di rumah saja. Ayo menuju new normal dengan melaksanakan protokol kesehatan dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Hei, udah jam berapa nih? Kebiasaan telat juga masuk new normal ya? Ada yang kurang satu, uang sakunya belum. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Halo arek-arek Jawa Timur, piye kabare? Muga-muga kabeh apik yo. Saya Via Valen mau mengajak kita semua untuk tetap jaga kesehatan di tengah pandemi. Yuk ikut gerakan pakai masker dan tetap ikuti anjuran pemerintah. Dengan cara tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun, hindari keramaian, dan pakai masker kalau keluar rumah. Yuk jaga kesehatan karena banyak orang tersayang yang ingin terus bersamamu. Bersama, kita lawan COVID-19 dengan terus mengingatkan hal-hal baik. Masih banyak banget saudara kita yang belum paham betapa bahayanya COVID-19. Oleh sebab itu, penting untuk kita saling mengingatkan. Semoga kita semua selalu sehat dan tetap produktif di kala pandemi. Ingat, ojo lali nggawe masker ya. Gue dapat dari grup sebelah nih. Katanya vaksin COVID-19 itu... Iya. Aku
Aku tahu dari temennya temenku punya temen. Nah, kita sebarin aja ke 10 grup. Kita lihat. Udah. Infonya COVID kayaknya ini nih. Apa sih? Berita COVID dari mana nih? Jangan-jangan hoax lagi. Bener nggak? Masa hoax sih? Tuh, hoax. Waduh, hati-hati hoax nih. Masa sih? Selain virus yang mengancam, ada bahaya lain yang mengintai, yang memicu kebingungan, menghapus rasa percaya, membunuh optimisme, membangun rasa curiga. Ribuan hoax yang beredar menghambat penanggulangan pandemi. Stop hoax dari sekarang. Tahan, saring sebelum sebar. Kalau dapat informasi, tahan dahulu. Cek di www.hoax.infovaksin.id baru disebar. Dipersembahkan Kominfo dan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Serta Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Saya warga Jatim, Piu dari Padi Reborn, memakai masker. Memakai masker melindungi kita dari risiko penularan COVID-19 hingga 75%. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku. Jatim tangguh. Dan ternyata cinta. Solusi terbaik untuk rumah kos di Sidoarjo, Graha Sakinah Syariah. Hunian kos premium dengan harga terjangkau dan terbuka untuk semua kalangan. Harga mulai 1 jutaan per bulan. Lokasi di tengah kota berkonsep syariah, fasilitas lengkap, aman dan nyaman. Parkir luas, dapur bersama, jemuran, akses 24 jam dan dilengkapi dengan jasa laundry. Graha Sakinah Syariah. Juga menyediakan kos harian mulai 150.000 per hari. Tetapi untuk pasangan belum menikah tidak diizinkan. 4 lokasi terbaik Graha Sakinah Syariah bisa jadi pilihan terbaik untuk hunian kos Anda. 3 unit di Kelurahan Magersari, Kecamatan Sidoarjo, dan 1 unit di Perumahan Pondok Jati, Desa Pagerwojo, Buduran, Sidoarjo. Khusus di Perumahan Pondok Jati dilengkapi dengan resto. Booking sekarang juga dan pastikan hunian kos syariah aman dan nyaman jadi pilihan. Hubungi Abah Bandi di 081 230 55052 081 230 55052. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denny Caknan menghimbau untuk seluruh masyarakat Jawa Timur agar tidak tertular oleh COVID-19, maka kita harus menaati protokol kesehatan yang berlaku. Khususnya memakai masker, jika berpergian menjaga jarak minimal 1 meter, dan tentunya harus didukung dengan olahraga. Jatim bermasker, Jatim sehat. Rokok opo iki lho, kok putihan? Ya rokok entok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal iki. Masa rokok ilegal iki? Yo ki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandrol kuwi lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek bea cukai. Lokasi pembuatane ndek kene ya gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to Lemul. Rokok ilegal merugikan negara. Mergo ora bayar cukai sing digembangun negara. Walah tutu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso lagi. Makane to Le, tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor bea cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500 225 1.500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi bea cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Komunikasi Bisnis di tema kita Switching Cost, jebakan atau unggulan untuk jaga loyalitas pelanggan. Nah, saatnya saya beri kesempatan ini untuk satu di antara pebisnis yang konsultan, pebisnis, akademisi juga yang sudah senior ini, Pak Yanto. Selamat pagi Pak Yanto. Ya, selamat pagi. Ya, Pak. Sehat ya Pak Yanto? Ya, selamat pagi. Wah, terima kasih diberi waktu ya, undangan khusus dari Pak Roni ya. Ya, jadi memang switching cost itu untuk UKM ya tadi
minta untuk UKM itu memang tidak mudah. Karena apa? Kalau UKM warung sembako itu yang dijual komoditi, jadi switching cost-nya sangat rendah. Kalau tidak puas langsung pindah ke tempat lain, ya. Nah itu menjadi switching cost, sehingga UKM itu karena tidak memiliki pendidikan formal mengenai wirausaha perlu dididik juga. Jadi mereka itu, karena ibu-ibu itu sangat sensitif harga, meskipun banyak uang, sisi 200-500 itu pindah warung dia, ya. Jadi itu masalah switching cost. Sehingga sering kalau warung itu kalau terjadi ketidakpuasan ada yang disebut service recovery. Ya, kalau perusahaannya agak besar biasanya dikasih es krim, jadi kecewanya hilang, ya, dikirim makanan dan sebagainya. Jadi kalau seperti itu untuk mempertahankan loyalitas, ya, karena produknya memang sudah komoditi. Ya, kalau UKM yang seperti rumah makan, warung dan sebagainya itu supaya loyal itu biasanya konsistensi rasa. Nah itu dipertahankan. Jadi kalau sudah suka rasa ya terus menerus. Tapi tidak mudah untuk perusahaan-perusahaan yang kecil. Tapi kalau McD ya rasanya konsisten, punya segmen dan terus menerus rasanya sama. Itu sehingga orang tidak mudah pindah. Di samping quality produk konsisten juga brandingnya sudah melekat juga. Itu menjadi kekuatan dari loyalitas, ya. Jadi kalau pelanggan itu sering berpindah-pindah, ya, itu kalau dalam manajemen sering disebut churn management, churn. Jadi suka pindah-pindah, ya, itu karena switching cost-nya rendah, ya. Itu dulu waktu nomor HP itu mudah pindah, tapi sekarang itu nomor HP pindah itu nomornya juga harus diinformasi, jadi terpaksa terjebak di dalam loyalitas, ya, terpaksa. Sehingga seperti tadi disebut berkali-kali jaringan itu dulu waktu bicara di sini juga mati, sehingga saya siap tethering, ya, karena mau pindah kabel susah. Teman saya pindah ternyata di tempat lain juga sama karena jaringannya sangat besar perkembangannya, kabelnya nggak bisa dikembangkan secepat itu. Yang mudah itu adalah yang pakai udara. Maka kata orang nggak usah pindah dulu, tethering dulu, selama kabelnya tidak dibesarkan ya tetap akan kesulitan, itu kata orang-orang. Jadi untuk ini memang lebih-lebih kalau untuk UKM itu sangat susah di dalam COVID ini, ya, pandemik. Maka saya selalu mengkampanyekan promosi belanja di warung tetangga. Ya, jadi itu sampai di komplek itu membuat komunitas, ya, komunitas WAG antara pembeli dan penjual, jadi supaya membantu sesamanya. Jadi kalau terjadi switching itu di antara tetangga saja, ya, jangan sampai switchingnya keluar. Ya, jadi itu switching cost memang sangat penting sekali, ya, di dalam customer relation management, ya, itu dalam manajemen tinggi. Ya, ini komentar saya. Terima kasih Pak Panji. Pak Yanto, kalau di sisi UMKM atau UKM itu, ya, itu lebih prioritas yang mana sebenarnya, untuk mempertahankan pelanggan lama atau istilahnya itu secara intensif untuk mencari pelanggan baru? Oh, itu terkait dengan switching cost-nya itu kan. Kalau di tingkat-tingkat UKM itu kan mungkin agak lebih ekstrim dalam pengertian begini. Tadi yang seperti Anda sampaikan bahwa switching cost kalau di tingkat di level UKM itu tidak seberapa penting begitu, ya. Boleh dibilang begitu. Berarti dalam konteks ini kan mana pola yang sebaiknya perlu dilakukan? Kita tetap mempertahankan loyalitas dari pelanggan yang lama atau kita mencari pelanggan baru? Ya. Oh, terima kasih. Sedikit saya koreksi. Switching cost bagi UMKM penting, hanya biayanya murah. Murah. Jadi sangat penting UMKM itu supaya pelanggannya tidak berpindah, ya, karena sangat murah. Jadi memang langkah pertama itu yang sudah jadi pelanggan itu sudah dipertahankan dulu, jangan lepas, ya. Nah, kedua itu memang harus ekspansi supaya dapat pelanggan luar. Untuk dapat pelanggan luar kan ada jangkauan, sehingga perlu ada strategi pemasaran baru, ya, untuk bisa menjangkau jarak yang lebih luas.
dari UKM. Jadi memang nomor satu itu loyalitas pelanggannya dipertahankan. Jadi dengan berbagai service recovery kalau mereka kecewa supaya tetap balik ya, itu memang berat untuk UMKM yang sekarang. Itu sangat-sangat penting sekali switching cost itu. Makanya memang karena UMKM itu komoditi sifatnya, nah itulah jadi switching cost-nya rendah, tetapi tetap menjadi sangat penting. Ya, Pak Panji, itu komentar saya. Matur nuwun Pak Yanto. Sebelum ke Pak Roni, saya coba ke redaksi. Ada beberapa pertanyaan yang sudah dihimpun oleh redaksi dari sahabat pendengar pemirsa semuanya. Mega? Iya, ini ada pertanyaan dari Lastri di Kedung Doro. Pertanyaannya... Lastri Kedung Doro mana ya? Surabaya? Kedung Doro Sidoarjo. Kedung Dowo mungkin? Iya, Kedung Dowo. Oke, terus? Pertanyaannya tentang seberapa besar pengaruh switching cost di masa pandemi, lalu penanganan dampaknya yang terjadi seperti apa? Oke, berikutnya? Berikutnya dari Lala di Candi. Lala di Candi? Iya. Pertanyaannya? Di masa 4.0 seperti sekarang ini, kan banyak orang yang menggunakan aplikasi trading untuk menginvestasikan uangnya, apalagi di kalangan milenial, untuk menghasilkan uang di era pandemi. Apakah aplikasi trading ini juga menerapkan switching cost? Oke. Ya. Berikutnya? Udah itu, Pak. Dua penanya tadi yang sudah bergabung di 0821 324 1009. Monggo Pak Rani penjelasannya. Terima kasih Mas Panji dan sahabat Suara Sidoarjo dimanapun Anda berada. Kalau kita bicara tentang switching cost, pertama adalah kita mesti tahu switching cost itu terdiri dari banyak hal. Yang pertama misalnya biaya pembelajaran. Akibat saya harus berganti provider, saya dan tim saya harus belajar. Yang kedua adalah biaya transaksi. Akibat saya harus ganti, maka saya harus mengubah prosedur, proses macam-macam lah yang terkait dengan transaksi gitu ya. Dan yang berikutnya adalah yang sifatnya artifisial atau kontraktual. Jadi akibat kita kontrak itu ada item-item yang mesti menjadi perhatian. Nah, di sisi lain ada yang memunculkan biaya untuk setup. Misalnya kalau kita membeli alat-alat. Apalagi yang seperti Pak Denis tadi katakan, kalau ada alat-alat berat, itu nanti mesti diatur penyimpanannya di mana. Nah, garasi yang bisa dipakai untuk alat X belum tentu cocok kalau kita ganti dengan Y. Mungkin harus ada penyesuaian dan sebagainya. Terus ada biaya yang namanya biaya risiko. Gitu. Apa yang akan menjadi dampak kalau kita sampai pindah? Karena misalnya teknologi itu kan tidak memudahkan orang. Kalau pindah dia mungkin akan bingung. Biasanya nekan yang di kanan atas jadi kiri bawah misalnya. Itu ada hal-hal yang bisa berdampak dalam bisnis. Tapi ada juga yang namanya biaya psikologis. Orang muncul tidak nyaman dan sebagainya. Nah, ada lagi di dalam psikologis itu misalnya personal relationship. Jadi aduh, saya biasanya komunikasinya sama si ibu A atau bapak B gitu. Tahu-tahu harus orang lain, cari kenalan lagi, bagaimana membangunnya. Nah, brand relationship loss itu juga bisa terjadi. Orang merasa biasanya dia dengan A, B gitu. Saya pribadi itu beberapa kali ketika ada teman yang pindah pekerjaan gitu, saya lupa gitu, menyapa gitu. Saya memperkenalkan dia, mengatakan dia dari perusahaan X, padahal udah jadi Y. Gitu. Jadi itu kan mesti kita lihat. Gitu. Nah, apa semuanya ini? Ini semuanya adalah biaya yang harus ditanggung, dikeluarkan oleh pembeli sebetulnya. Akibat dia berpindah supplier, pemasok. Nah, itu bisa menyebabkan ketidaknyamanan tertentu. Oleh karenanya, maka harus dihitung. Biasanya pembeli itu akan berhitung kuat sekali untuk memutuskan dia pindah atau tidak. Oleh karenanya saya selalu mengatakan bahwa pada teman-teman yang menjual,
ketika sampai ada orang yang pindah, itu tentu Anda harus segera review apakah servis saya baik, apakah produk saya kualitasnya baik, kenapa orang sampai harus pindah. Karena kan kalau ada biaya besar yang harus dikeluarkan akibat pindah, berarti dia kan menanggung risiko yang tidak kecil. Berarti nekat banget gitu loh untuk pindah. Nah, ini berbeda perlakuannya dengan perusahaan yang produk barang atau jasanya tidak membutuhkan perpindahan yang memunculkan biaya besar. Saya tadi sebut kalau kartu kredit itu ya malah dia bisa dapat keuntungan tidak mengeluarkan iuran tahunan pada tahun berikutnya misalnya, karena tahun pertama biasanya gratis. Nah, kalau ditanya berapa besar ini pengaruhnya pada bisnis, besar sekali. Kenapa? Mereka yang switching cost-nya besar, artinya yang kalau sampai customer pindah maka dia harus mengeluarkan biaya dan risiko yang lebih besar, itu kecil sekali peluangnya dia untuk mau kembali. Kenapa? Karena dia telanjur investasi di tempat yang baru itu, mengeluarkan biaya. Nah, penanganannya bagaimana? Penanganannya ada dua. Satu, segera lakukan perbaikan internal dan lakukan kampanye atau promosi yang menyebabkan orang tahu bahwa Anda sudah lebih baik. Tapi jangan berharap orang yang sudah pindah untuk otomatis kembali. Kecuali ada yang kedua. Anda bisa memberikan promosi-promosi tertentu yang menyebabkan orang kalau kembali itu kerugiannya bisa terkompensasi. Jadi saya beri satu contoh. Pengguna handphone, itu kan berapa kali terjadi program trade-in. Berikan handphone Anda diganti dengan yang baru dengan biaya tambahan yang tipis banget. Sehingga orang merasa, ini menguntungkan, saya dapat teknologi, saya ada risiko nambah dikit, gitu ya, tapi saya mau. Gitu. Nah, hal-hal yang seperti ini bisa menarik. Bahkan ada perusahaan yang pernah mengumumkan, tahun berapapun yang Anda miliki, kami beli dengan harga yang baik. Nah, hal yang seperti ini adalah salah satu cara untuk mengatasinya. Jadi sekali lagi mengatasi yang pertama, segera lakukan perbaikan internal. Yang kedua, dan kampanye untuk calon pelanggan yang baru. Dan yang kedua adalah, kalau Anda ingin yang sudah terlanjur pindah untuk kembali, maka dia harus diberi gimmick, sesuatu yang menyebabkan dia tidak merasa rugi atau kerugiannya terkompensasi. Saya berpindah ke Mbak Lala dari Candi, aplikasi untuk trading. Gitu. Kalau kita bicara aplikasi trading, ada switching cost-nya nggak? Ada biaya pembelajaran. Setiap aplikasi itu kan menyebabkan adanya sesuatu yang baru. Gitu. Nah, menyebabkan orang harus mempelajari dulu. Persoalannya tinggal dipilah. Biaya pembelajaran itu bagi orang-orang tertentu nggak ada. Karena dia merasa, saya cuma mempelajari sekian menit, saya paham. Buat orang yang lain, itu dia harus kursus bahkan. Ingat, di dalam hal-hal tertentu, itu ada sesuatu yang menyebabkan orang harus mendalaminya dengan baik, karena menyangkut yang seperti Pak Denis tadi bilang, dananya besar. Nah, kalau dananya besar, orang nggak boleh main-main, baca 5 menit terus beres. Enggak, dia akan pelajari semua dengan risikonya. Jadi di dalam kita bicara tentang aplikasi trading, itu kalau ada switching cost-nya nggak? Ada, pasti ada. Tinggal kita mau lihat dari titik-titik mana saja. Karena itu persepsi dari konsumen. Begitu Mas Panji. Baik Pak. Baik Pak Roni. Dan untuk menutup perjumpaan kita di pagi hari ini dengan tema switching cost, jebakan atau unggulan untuk jaga loyalitas pelanggan. Monggo Pak Roni. Ya Mas Panji, sahabat Suara Sidoarjo dimanapun Anda berada, kita tadi sudah mendengar penjelasan dari Pak Denis, sharing dari Pak Yanto Sidik tentang biaya perpindahan ini. Ada satu hal bagi para pelaku usaha, ketika Anda menghadirkan sebuah produk barang atau jasa, salah satu yang harus dihitung adalah apakah produk barang atau jasa ini
akan menyebabkan munculnya biaya perpindahan yang harus ditanggung oleh pembeli kalau dia harus keluar dari daftar pelanggan Anda, pindah ke pihak lain. Itu harus dihitung, kenapa? Karena ada dua. Yang pertama, Anda bisa mengatur sedemikian rupa supaya switching cost, biaya perpindahan itu relatif tidak ada. Tetapi itu artinya pertempurannya bebas. Biasanya seperti yang disampaikan Pak Yanto Sidik tadi, kalau ini consumer goods, gitu ya, sembako, begitu, itu hampir nggak ada gitu, walaupun ada tapi tipis banget gitu. Tetapi kalau misalnya produk yang besar atau layanan yang sifatnya besar seperti yang Pak Denis tadi sampaikan, pelanggan korporasi misalnya, nah itu ada sistem yang harus diinstal sehingga nanti akan menyebabkan munculnya hambatan-hambatan sehingga orang itu merasa saya nyaman kerja dengan Pak Denis saja. Kalau saya nanti pindah ke tempat lain, nanti ribet. Nah, ribet itu kadang-kadang psikologis saja sebetulnya. Nggak ada urusannya sama sistem atau teknologi. Kadang-kadang cuma persepsi aja. Saya males sama orang yang baru. Itu bisa aja terjadi. Nah, itu yang namanya psychological cost di dalam switching cost itu. Maka kita mesti siapkan betul. Nah, pertanyaannya adalah, kalau misalnya kita sudah memilih apa yang harus terjadi, business is business. Pada ujung akhirnya, menurut hemat saya, ada 3 hal utama yang akan diambil, boleh jadi 4 gitu. Yang pertama adalah, apakah produk kita bagus? Kualitasnya tinggi untuk kategori itu. Dan kita tidak mungkin mengatakan paling tinggi segalanya gitu ya, tapi kualitas kita tinggi untuk kategori itu. Yang kedua, apakah harga yang kita tawarkan dengan total biaya macam-macam yang ditimbulkan itu kompetitif, rasional, tidak harus paling murah, rasional. Dan yang ketiga, apakah cara kita menyampaikan, kita memberikan, termasuk pasca penjualannya, itu baik. Apakah layanan kita baik? Kalau ada misalnya servis gitu, apakah itu dilakukan dengan sangat cepat? Kenapa? Karena orang itu kan maunya perusahaan itu menghadirkan sesuatu yang lebih baik, lebih murah, lebih cepat, dan lebih mudah untuk digunakan. Ini yang jadi tantangan buat kita semua. Semoga menjadi catatan yang sangat penting untuk menghadapi kompetisi. Yang makin lama itu akan makin bikin kita deg-degan karena kecepatan perubahannya tinggi sekali di dalam era teknologi informasi ini. Terima kasih Mas Panji. Baik, terima kasih Pak Roni atas penjelasannya terkait tema kita untuk pagi hari ini, switching cost ya, yang bisa dikatakan merupakan strategi penerapan biaya yang dilakukan produsen agar konsumen tidak berpaling. Terima kasih juga untuk partisipan yang lain, diantaranya ada Pak Denis, kemudian ada Pak Yanto, serta sahabat pendengar pemirsa yang tadi juga sudah bergabung ya. Selamat pagi Bapak-Bapak dan juga sukses untuk Anda. Salam sejahtera dan salam sehat. Salam sehat semuanya. Salam Pak sehat. Roni, Pak Yanto, Mas Panji. Yang pasti hari ini kita pakai bajunya sama Pak Roni. Iya, putih ya. Jadi gitu ya. Berarti saya dengan Pak Yanto yang beda ini. Ya, kurang lebih begitu. Kalau begitu kita bentuk aliansi aja gitu ya, aliansi tandingan ini. Nggak, mungkin nanti satu hari kita usulkan kalau Senin kapan kita bajunya sewarnanya sama. Begitu ya. Biar seru. Oke, salam sehat semuanya, Pak Panji, Pak Ron, Pak Yanto, dan terima kasih. Selamat pagi. Salam sehat. Ya. Baik, demikian tadi sahabat pemirsa dan pendengar, Anda sudah ikuti program komunikasi bisnis dengan tema kita switching cost, jebakan atau unggulan untuk jaga loyalitas pelanggan.